Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Tegar Alfansyah dari Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur, jurusan Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat ukur bit gauge atau yang biasa dikenal sebagai sisir ulir. Skru bit gauge untuk pengukuran jarak ulir mur dan baut. Di dalam industri manufaktur, pabrikasi bahwa tentunya tidak dapat dilepaskan dengan yang namanya mur baut. Kecil bentuknya namun fungsinya sangatlah penting. Jika tidak ada, maka proses perbaikan mesin atau alat bisa menyebabkan terganggunya aktivitas. Baut adalah sebuah alat yang digunakan untuk menyambung dua buah benda atau lebih. Baut tersebut biasanya dilengkapi dengan mur berbentuk dari baut serta dimensinya tentunya bermacam-macam sesuai yang telah ditentukan. Sebelum kita melakukan sebuah pengukuran, kita akan mengetahui komponen-komponen yang ada di dalam baut. Pertama, ada diameter, yang kedua panjang, yang ketiga panjang ulir, yang keempat kepala baut, yang kelima jarak antara ulir atau pit. Di sini ada juga perlu mengetahui jenis-jenis baut terlebih dahulu. Jenis-jenis baut berdasarkan bentuk kepalanya. Baut button L bagian atas bulat ini berbentuk melengkung agak cembung dengan untuk penguncinya menggunakan sistem baut L. Kita pasang menggunakan kunci L. Ballpoint bentuk keseluruhan baut ini adalah bagian atasnya cembung dan bagian bawahnya datar. Ulirnya ada yang standar inci, ada juga yang standar mili. Baut seri L. Banyak orang menyebut baut ini jenis dengan baut dalam karena ujungnya kepalanya tidak ada untuk berada di dalam penguncinya. Bentuk hanya drat saja dan penguncinya biasanya menggunakan L yang masuk pada bagian ujung atas baut digunakan dengan tujuan agar permukaan yang disambung bisa datar karena tidak ada kepala bautnya. Baut CB. CB di bagian kepalanya membentuk sebuah cembung untuk melengkung di bagian atasnya dan untuk bagian bawahnya datar. Kemudian di bagian bawah kepalanya terdapat kotak persegi yang berfungsi sebagai pengunci dan untuk dratnya seperti pada baut umumnya kita bisa temukan dalam standar mili ataupun inci. Yang ketiga ada bentuk hex. Baut yang paling sering kita gunakan saat umum atau sangat umum digunakan di dalam industri otomotif, perkayuan, perbengkelan untuk drat atau ulirnya standar, kemudian untuk bagian atasnya membentuk segi 6. Untuk mengencangkannya bisa menggunakan kunci pas atau ring dan juga shock. Selanjutnya ada baut JP. Baut model ini juga sangat umum dan mudah dijumpai di berbagai aplikasi bagian ulir. Baut ini diameternya bervariasi tergantung kebutuhan kita masing-masing. Bagian kepalanya terbuat berbentuk bulat, lingkaran dan berbentuk plus.
Untuk mengencangkannya menggunakan obeng plus. Kemudian ada baut CF. Baut CF bentuknya, beratnya juga standar diameternya bervariasi tergantung kebutuhan kita yang unik, dan baut ini adalah bagian kepalanya, di mana bagian bawahnya lebih lancip ke bawah, sedangkan bagian atas dari baut ini bagian atasnya datar. Hal ini bertujuan supaya baut bisa masuk ke bagian benda kerja, sehingga permukaan benda kerjanya tersebut bisa datar. Untuk mengencangkannya, baut ini bisa menggunakan obeng plus. Kemudian ada standar ukuran baut. Umum baut dibagi menjadi dua bagian ditinjau dari standar yang diacu, yaitu metrik standar dan British standar. Di Asia atau khususnya di Indonesia, kita akan sering menjumpai baut dengan kode di dalam standarnya, misalnya M8, M10, M14, dan lain-lain. Sedangkan untuk ukuran British menggunakan satuan inci, yaitu kode dalam standar British ini misalnya G1 atau 2, G1 atau G4, dan seterusnya. Macam baut dari bahannya. Baut alloy, di mana jenis baut ini sangat cocok digunakan untuk kebutuhan rumah karena tidak memiliki spesifikasi khusus, contoh untuk pagar, jendela, kursi, dan lain-lain. Namun tersebut digunakan untuk keperluan industri, maka grade buat tersebut harus benar-benar diperhatikan karena berpengaruh pada kinerja mesin dan keselamatan personil yang atau pekerja yang ada di ruangan tersebut. Untuk skala industri ini juga terdapat identifikasi di bagian kepala bautnya, di mana informasi tersebut tidak akan ditemukan di baut alloy. Setelah kita mengetahui jenis-jenis baut dan dari bahannya tersebut, kita masuk ke dalam proses pengukuran menggunakan pit gauge atau alat ukur sisir ulir. Untuk melakukan pengukuran jarak ulir pada mur tersebut dengan menggunakan pit gauge atau sisir ulir itu sangat relatif sederhana, yaitu kita hanya cukup untuk menempelkan gerigi pada bilah-bilah pit gauge tersebut. Tempelkan pada di sini. Jika ukurannya pas dengan posisi gerigi pada bilah tersebut, ulir sudah pas, maka itulah ukuran panjang. Namun sebelum melakukan pengukuran pada panjang ulir tersebut, ada baiknya dilakukan prosedur sebagai berikut. Jika kondisinya harus dibersihkan, maka terlebih dahulu harus dibersihkan. Untuk menghindari pengukuran ulir yang dilakukan terjadi kesalahan, posisi pit gauge pada saat pengukuran haruslah tegak seperti ini, lurus, sehingga pengukurannya yang didapatkan akurat. Misalnya pada gambar berikut ini adalah bilah mempunyai ukuran pada bilah, ukurannya jarak ulir tersebut adalah 22. Demikian penjelasan singkat tentang cara menggunakan alat ukur sisir ulir. Alat ini sangat penting untuk memastikan kecocokan ulir pada komponen berulir seperti baut dan mur, agar sambungannya menjadi lebih kuat dan aman. Dengan mengikuti langkah-langkah yang benar, Anda dapat menghindari kesalahan dalam pemasangan komponen ulir. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, terima kasih dan mohon maaf atas sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.